Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Iis Holisin selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Maisyarah dengan NIM 202011112001. Saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Peningkatan Pemahaman Pemecahan Masalah Matematika Materi Relasi dan Fungsi dengan Model Discovery Learning pada siswa kelas 8 SMP Wijaya Bangsa. Terdapat 3 bab. Bab yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, indikator keberhasilan, dan manfaat penelitian. Bab kedua, kajian pustaka yang terdiri dari kajian teori, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka berpikir. Dan bab ketiga, meliputi metode penelitian yang terdiri dari jenis dan desain penelitian, setting penelitian, prosedur penelitian, dan teknik analisis data. Bab pertama yaitu pendahuluan. Saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Proses pembelajaran matematika yang berlangsung di sekolah saat ini masih banyak didominasi oleh guru, di mana guru sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam proses pembelajaran matematika, diperlukan metode atau model yang bervariasi, artinya penggunaan metode atau model mengajar tidak harus sama dengan semua pokok bahasan. Kemudian, model penemuan terbimbing atau discovery learning sendiri adalah model pembelajaran yang menempatkan guru sebagai fasilitator, di mana siswa menemukan sendiri pengetahuan yang belum mereka ketahui dengan dibimbing oleh pertanyaan-pertanyaan guru, LKS maupun LKK. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model discovery learning dapat dilakukan selama minimal 2 siklus, sehingga keefektifan penggunaan model discovery learning dapat terlihat. Dan berdasarkan uraian sebelumnya yang saya sebutkan tadi, peneliti mengetahui kemampuan siswa melalui model pembelajaran yaitu discovery learning terhadap materi, relasi, dan fungsi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama adalah berkurangnya minat siswa dalam mata pelajaran matematika, khususnya pada materi relasi dan fungsi. Yang kedua adalah rendahnya hasil belajar siswa pada materi relasi dan fungsi. Yang ketiga, menurunnya kemampuan siswa dalam pelajaran materi, yang dimana mata pelajaran tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah guru menggunakan model pembelajaran yang kurang tepat dalam penyajian materi. Batasan masalah. Untuk membatasi agar peneliti tidak terlalu luas, maka penelitian ini membatasi masalah, yaitu penelitian dibatasi pada kelas 8 SMP Wijaya Bangsa dengan materi, relasi, dan fungsi. Kemudian rumusan masalah yang digunakan yaitu bagaimana peningkatan siswa kelas 8 terhadap mata pelajaran matematika dengan model pembelajaran discovery learning pada materi, relasi, dan fungsi. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui peningkatan siswa, apakah dengan menggunakan model discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi, relasi, dan fungsi pada kelas 8 SMP Wijaya Bangsa. Indikator keberhasilan. Yang pertama yaitu indikator keberhasilan bagi siswa. Dalam penelitian ini, siswa dapat mencapai ketuntasan belajar minimal 80% dan nilai yang diperoleh lebih besar dari nilai KKM. Kemudian, indikator keberhasilan bagi guru dikatakan berhasil jika dalam memberikan pembelajaran dengan model discovery learning meningkat minimal 80% dari pembelajaran yang dibuat. Manfaat penelitian. Terdapat 2 manfaat. Yang pertama secara teoritis, di mana mengetahui peningkatan belajar siswa pada pemecahan masalah matematika, materi, relasi, dan fungsi dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang kedua ada manfaat penelitian secara praktis. Yang pertama bagi guru, yaitu sebagai sumber informasi tentang penggunaan model discovery learning dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu bagi siswa untuk melatih mandiri dalam belajar, sehingga siswa dapat menemukan dan memecahkan masalah sendirinya. Yang ketiga adalah bagi peneliti untuk menambah wawasan tentang pembelajaran di sekolah dan sebagai pengalaman dalam menerapkan model pembelajaran discovery learning. Selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang saya akan bahas yaitu pertama adalah kajian teori. Terdiri dari yang pertama yaitu pembelajaran matematika, yang kedua tujuan pembelajaran matematika,
Yang ketiga, prinsip-prinsip dalam pembelajaran matematika. Yang keempat, pembelajaran penemuan atau discovery learning. Dan yang terakhir adalah relasi dan fungsi. Menurut Helmiati pada tahun 2016, pembelajaran adalah proses dan upaya perubahan pada peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang sikap kurang baik menjadi baik. Dan menurut Johnson dan Rising dalam bukunya mengatakan bahwa matematika adalah pola pikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logika. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Dan di sini dapat dijelaskan bahwasannya dapat disimpulkan pembelajaran matematika adalah proses dan upaya peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu dengan menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat. Kajian teori yang kedua yaitu tujuan pembelajaran matematika. Yang pertama adalah memahami konsep matematika, yang kedua menggunakan penalaran pada pola dan sifat, yang ketiga adalah memecahkan masalah yang meliputi kemampuan, yang keempat mengomunikasikan gagasan, dan yang terakhir adalah memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Untuk kajian teori yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dalam pembelajaran matematika. Menurut Madeline Sugiman tahun 2009, agar konsep-konsep matematika bermanfaat dan tersimpan lama dalam long-term memory siswa dan tidak hanya tersimpan dalam short-term memory, maka pembelajaran yang dilakukan hendaknya memperhatikan prinsip. Di sini terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu pelajaran harus bermakna atau meaningful bagi siswa. Yang kedua, siswa didorong untuk mengembangkan apa yang dipelajari secara kaya. Yang ketiga adalah siswa melakukan encoding ketika mempelajari matematika dalam bentuk elaborasi. Dan yang terakhir adalah siswa mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman diri sebagai bentuk dari self-reference effect. Untuk kajian teori selanjutnya yaitu pembelajaran penemuan atau discovery learning. Pengertian discovery learning menurut Budiningsi pada tahun 2005 adalah proses belajar yang di dalamnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam menemukan konsep. Metode discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Dan pembelajaran penemuan discovery learning menurut Amri dan Khairu pada tahun 2010 merupakan suatu teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pembelajar tidak disajikan dengan pelajaran yang dalam bentuk finalnya, tetapi melalui proses menemukan. Peserta didik diharapkan mengorganisasi sendiri pengalaman belajarnya. Dan dapat disimpulkan bahwa siswa diajak untuk mencari tahu sendiri, menemukan pengertian dari materi tersebut, sehingga ketika ada kesalahan maka guru akan meluruskan jawaban apa yang akan dibenahi. Dengan model tersebut, siswa dapat mengetahui bentuk kesalahan hasil belajarnya. Dan di sini terdapat tahapan-tahapan discovery learning. Yang pertama adalah simulasi. Guru mengajukan pertanyaan dengan mengajukan pertanyaan atau meminta peserta didik untuk membaca dan mendengarkan uraian yang memuat pertanyaan tersebut. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah atau problem statement. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada data collection atau koleksi data. Untuk menjawab pertanyaan dan membuktikan benar tidaknya hipotesis ini, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi. Yang keempat adalah memproses data atau data processing. Semua informasi dari bacaan, wawancara, observasi, dan lain-lain semua diolah, diacak, dan diklarifikasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu. Kemudian yang kelima adalah verification atau pembuktian, yaitu hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya diperiksa berdasarkan hasil pengolahan dan validasi. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Untuk kajian teori selanjutnya yaitu relasi dan fungsi. Relasi sendiri adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Misalkan di sini ada himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A
merupakan himpunan nama orang dan himpunan B merupakan nama himpunan makanan. Di sini Aris menyukai rawon dan sop, kemudian ada Bari yang menyukai soto dan gulai, dan Cecep menyukai sate dan nasi goreng, serta Vira menyukai makanan sate. Di sini sudah berpasangan semuanya antara himpunan A dan himpunan B, bahwa relasi sendiri itu adalah himpunan yang saling melengkapi antara satu sama yang lainnya dan bisa bercabang untuk himpunan A maupun himpunan B. Dan selanjutnya yaitu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Pengertian fungsi dalam matematika juga dapat diartikan sebagai suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Di sini ada contoh, misalkan A yang terdiri dari himpunan 1, 2, dan 3 dan B terdiri dari himpunan U, V, dan W. Di sini dipasangkan bahwasannya fungsi yang pertama sama dengan 1 dipasangkan dengan U, dan 2 dipasangkan dengan V, dan 3 dipasangkan dengan W adalah fungsi. Dan contoh yang kedua yaitu 1 dipasangkan dengan U, 2 dipasangkan dengan U, 3 dipasangkan dengan W disebut juga fungsi. Dan di dalam fungsi untuk daerah domain atau daerah asal tidak boleh bercabang. Dan sedangkan daerah kodomain bisa bercabang. Contohnya untuk fungsi yang kedua yaitu 1 dengan U dan 2 dengan U. Untuk kajian penelitian terdahulu yang relevan, saya mengambil 3 peneliti. Yang pertama yaitu Debbie Kristanti pada tahun 2021 dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika menggunakan Model Pembelajaran Penemuan atau Discovery Learning pada materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP Negeri 20 Pekanbaru. Di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa perangkat pembelajaran seperti RPP, rancangan pelaksanaan pembelajaran, dan LKPD lembar kerja peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Yang kedua yaitu Nurdin Arifin dan Agus Maman Abadi pada tahun 2018 dengan judul penelitian Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika dengan Discovery Learning berorientasikan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis. Di sini hasil penelitian menunjukkan perangkat yang dikembangkan memperoleh kategori sangat valid kategori sangat valid bahwa RPP dan LKS. Hasil penelitian guru bahwa perangkat pembelajaran memperoleh kategori yang sangat praktis. Kemudian peneliti yang ketiga yaitu Vetrodola Syamsu pada tahun 2020 yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berorientasi Pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Di sini hasil penelitian yang digunakan pada instrumen penelitian dalam pengumpulan data penelitian yaitu instrumen pengujian kevalidan berupa angket dan instrumen penguji keefektifan berupa angket respon peserta didik. Berdasarkan uji coba kevalidan LKPD yang dikembangkan berada pada kategori valid, peserta didik juga memberikan respon positif terhadap LKPD yang dikembangkan. Hal ini menandakan bahwa LKPD yang dikembangkan efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Yang pertama adalah kondisi awal atau pratindakan. Yang terjadi di sini adalah motivasi belajar siswa rendah dan cara pengajarannya cukup monoton. Kemudian KPM matematika yang kurang diminati oleh siswa. Dan yang kedua yaitu tindakan. Ketika kita menggunakan model pembelajaran yang tepat dapat mengaktifkan siswa, yaitu menerapkan model pembelajaran Discovery Learning saat pembelajaran dimulai. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan dan hasilnya. Nanti akan menghasilkan yang pertama KPM yang diminati sudah banyak yang diminati oleh siswa. Kemudian peningkatan hasil belajar matematika khususnya pada materi relasi dan fungsi pada siswa. Dan yang ketiga adalah peningkatan motivasi belajar matematika, materi relasi dan fungsi pada siswa.
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada bab ketiga ini, yang pertama saya akan membahas jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas 8 pada materi relasi dan fungsi yang menggunakan model discovery learning. Desain penelitian ini menggunakan studi kasus. Kemudian yang kedua adalah setting penelitian, di mana tempat penelitian ini terjadi di SMP Wijaya Bangsa kelas 8 dan waktu penelitian digunakan pada semester genap tahun ajaran 2022 sampai 2023. Dan subjek penelitian di sini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Wijaya Bangsa. Adapun prosedur penelitian, yang pertama adalah pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa siklus sampai indikator keberhasilan tindakan tercapai. Adapun kegiatan di setiap siklus meliputi penetapan fokus permasalahan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan sekaligus observasi, interpretasi dan refleksi, analisis dan interpretasi, kemudian perencanaan tindak lanjut bila perlu. Untuk perencanaan tindakan sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu membuat RPP tentang materi relasi dan fungsi, kemudian menyiapkan materi yang akan diajarkan, lalu media yang dibutuhkan, kemudian soal pretest dan post-test, lalu menyiapkan angket untuk mengetahui motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan. Yang pertama, siswa melakukan pretest, dan yang kedua melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan discovery learning, dan yang ketiga adalah melakukan post-test untuk melihat perbandingan jawaban siswa sebelum menggunakan discovery learning dan setelah menggunakan discovery learning. Yang selanjutnya yaitu pengamatan atau pengumpulan data, di mana tahapan ini juga bisa dilihat bagaimana sikap siswa ketika berproses pembelajaran dan juga bagaimana hasil evaluasi pembelajaran yang diperoleh oleh siswa. Dan yang terakhir adalah refleksi. Tahapan ini dilakukan untuk menelaah seluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh. Untuk teknik analisis data terdapat beberapa yang saya paparkan. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah angket, yang ketiga adalah tes, kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Demikian hasil proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.